bahwa usaha yang barokah di akhir zaman itu adalah satunya peternakan dan peternakan kambing spesifik. Nah, itu kalau kita melihat sejarah lagi, usaha peternakan kambing atau domba ini dilakukan oleh hampir semua nabi dan rasul. Berarti apa yang kita lakukan tadi sudah jauh sebelum ini dilakukan oleh orang-orang termulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Jogo Kandang. Hari ini kita ke rumahnya Pak Sairoji. Kandang ini beralamatkan di Mlinggo, Pagdarejo, Sanagaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, kita akan temui beliaunya, pengalamannya beliau beternak kambing dan juga ilmu tentang peternakan kambing. Selamat siang Pak Sairoji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo Mas. Alhamdulillah. Oke Pak Sairoji, hari ini kita baru pertama kali silaturahim. Perkenalkan dulu Bapak Sairoji dari mana ini asalnya, terus ini di daerah mana Pak? Monggo Pak Sairoji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kebetulan saya Sairoji asal dari Mlinggo, Pagdarejo, Sanagaluh, Kulon Progo. Jadi saya asli Mlinggo, Mas. Yeah. Asli Mlinggo ya. Mlinggo, dekat sama wisata kebun teh Mlinggo. Kebun teh maupun wisata-wisata yang lain. Daerah-daerah pegunungan Kulon Progo ya. Betul, wilayah utara. Oke Pak Sairoji. Nah, Pak Sairoji sebenarnya kan beternak kambing, tapi backgroundnya juga sebagai supplier kambing peras gergesing. Udah mulai beternak kambing udah berapa tahun dan awalnya bagaimana Pak Sairoji? Jadi saya ternak itu mau mulai tahun 2008. Yeah. 2008 yang awalnya tentu kita belum tahu harus ternak jenis apa. Yeah. Nah, beriring berjalannya waktu kita pelajari. Nah, kita mulai jenis yang kita kembangkan atau yang kita ternakkan itu adalah jenis ras Kaligesing. Kira-kira seperti itu. Kambing ras Kaligesing. Ya. Mulai berternak tahun berapa itu kira-kira? 2008. 2008. 2008. Oke, 2008 mulai beternak. Mengapa kok milih kambing ras Kaligesing? Tidak memilih domba atau Jawa Randu, itu apa itu? Nah, ini tentu panjang, tetapi secara umum kita harus melihat potensi pasar. Karena setiap kita mau mulai usaha tentu kan ada analisisnya. Yeah. Jadi nanti pangsa pasarnya kira-kira seperti apa. Nah, karena kita itu secara geografis berdekatan langsung dengan daerah sumber bibit, yaitu Kaligesing. Nah, itu maka kita pilih ras yang mungkin dekat dengan kita, yaitu ras Kaligesing. Kira-kira seperti itu. Ya, dari kambing ras Kaligesing itu manfaatnya apa aja, Pak? Kalau kita bicara tentang dari daging, kemudian dari susu, kalau dari lainnya apa keuntungan dari PE itu? Nah, mungkin biar lebih enak nih kita agak ke belakang dikit Mas. Ini karena kambingnya agak ini kita harus ngobrolnya agak mundur dulu nih. Biar nggak rewel ini. Kambingnya rewel nggih. Nggih. Bisa dijelaskan gimana Pak? Jadi tentu kalau kembali seperti tadi yang saya sampaikan bahwa analisis pasar tadi yang dekat dengan kita itu adalah ras Kaligesing, sehingga ada pasar yang seperti pasar Sabtu itu atau Ston itu yang tentu di sana menjadi pusat dari perdagangan kambing ras Kaligesing. Nah, itu yang melatar belakangi kita lebih mengembangkan ras itu. Kalau diminta ininya bahwa apa sih kelebihan atau harus kok memilih ras Kaligesing, di samping tadi tentang dekatnya dengan daerah sumber itu, tentu kita juga harus melihat bahwa setiap ternak itu sudah mempunyai kelebihan masing-masing. Umpama kalau kita bicara domba nih, domba punya kelebihan umpama di kualitas bulu, kualitas kulit, yang itu bisa dimanfaatkan, maupun daging yang itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan maupun untuk bahan-bahan yang lain. Jadi ada beberapa manfaatnya selain dari daging,
Kemudian dari susunya gimana untuk kambing PE ini? Nah, ini khusus kita bicara untuk ras Kaligesing atau PE secara umum, itu memang menurut riset, susu terbaik dari sekian jenis susu itu adalah susu kambing. Susu kambing. Susu kambing. Nah, dari sekian jenis susu kambing itu yang mempunyai kualitas terbaik itu juga yang berasal dari jenis PE ras Kaligesing sendiri. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi salah satu faktor kualitas susu menjadi bagus di samping tadi secara jenis kambingnya tadi adalah pakan juga. Jadi pakan tentu berpengaruh pada kualitas juga, susu. Ya, untuk kualitasnya susu juga, untuk banyak sedikitnya gitu ya Pak ya. Kandungan yang akan terkandung di dalam susu tersebut tentu tidak lepas dari makanan yang diberikan kepada kambing. Ya. Nih, kira-kira seperti itu. Ya. Dan untuk di sini di peternakan Pak Seroji ini, apakah ada produk susu yang bisa masyarakat sekitar manfaatkan? Intinya bisa beli susu di ini bisa Pak? Bisa, bisa. Jadi sebetulnya begini, kalau sebelum saya menambah varian ternak dari kambing breeding kambing semi kontes atau kambing-kambing breeding ke susu, ini tentu kita punya tadi pasar yang sangat terbuka di era tahun 2008, 2010 sampai 2015 itu kan lebih ke kambing PE untuk pengadaan pemerintah. Okay. Nah, itu sehingga kita melihat peluang itu. Nah, setelah era COVID-19 untuk supaya orang itu daya tahan tubuhnya bagus, orang lebih berlomba-lomba untuk memproduksi susu kambing etawa. Iya, etawa. Karena secara riset banyak orang yang terhindar atau dia sembuh dari penyakit COVID atau penyakit yang lain itu setelah mengkonsumsi susu kambing. Itu yang melatar belakangi kita menambah tadi jenis usaha atau jenis peternakannya dari kambing breeding PE biasa mengarah ke susu juga. Susu juga. Jadi di sini juga menjadikan produk susu. Produk susunya jenisnya apa Pak? Sudah ada nama tersendiri belum? Kalau kebetulan secara legalitas kita sudah mempunyai izin BP POM, terus izin sertifikat halal dari MUI, sehingga merek tentu pasti sudah ada. Sudah ada ya? Karena salah satu dari persyaratan mendapatkan izin BPOM itu juga punya merek gitu. Gitu kira-kira gitu. Oke. Jadi masyarakat sekitar atau teman-teman yang nanti butuh produk susu kemasan bisa nanti hubungi Pak Seroji ya. Tentang harga berapa nanti kita ya bisa rembugan. Mungkin ada ada yang mau memasarkan atau bagaimana nanti bisa langsung hubungi Pak Seroji. Oke Pak Seroji, untuk di sini kan dulu pernah ada kambing ya, dengar-dengar ada kambing yang awalnya dari Pak Seroji gitu. Cikal bakalnya itu kalau di sini dipertenakan apa Pak farmnya ini Pak? Kalau farmnya sebetulnya dulu tidak kita beri nama. Tidak beri Tapi nama. Setelah beriringnya waktu, kebetulan kita itu punya usaha untuk pengiriman kambing pertama keluar Jawa, itu namanya ke daerah Gorontalo. Gorontalo. Sehingga saya kasih nama Joglo. Joglo itu sebetulnya lebih dari kependekannya Joglo, tapi kepanjangannya adalah Jogja Gorontalo. Jogja Gorontalo. Joglo, sehingga saya tambahi dengan supaya ini membawa kemakmuran dan kekuatan, maka Joglo Makmur Perkasa farmnya itu. Tapi itu lebih kepada ya sekedar untuk pengingat aja lah gitu. Sebagai pengingat bahwa kita dulu punya kerjasama pertama itu dengan Gorontalo gitu. Untuk kambing-kambing di sini yang udah laku fantastis, namanya apa Pak? Masih teringat nggak? Ini kan sudah agak lama gitu, dan mungkin saya itu termasuk orang yang tidak terlalu pintar sekali merawat kambing, sehingga kambing-kambing yang di sini itu biasa, nggak terlalu istimewa, tapi setelah dirawat sama yang ahli itu menjadi bagus, menjadi istimewa. Kelas kontes ya. Ada yang mungkin kelas kontes atau paling tidak harganya lah. Harganya cukup, dan itu tidak dibeli oleh peternak pemula, tapi dibeli oleh peternak-peternak yang sudah mempunyai track record cukup bagus dan cukup panjang. Berarti secara kualitas berarti kambing ini menurut mereka
cukup bagus. Ya. Nah, jadi kalau dari si nama yang jantan itu raja. Raja. Ya. Berarti dulu aslinya dari sini. Ya, Raja anak kan, itu. kan di kandang sini, dari pejantan sini, dari induk di sini. Itu Lahirnya raja. juga di sini. Lahir juga di sini. Terus ada Ratu Mustika. Ratu Itu Mustika. juga dari jantan sini, dari induk sini. Berarti kan kambing-kambing yang kondang dulu sampai sekarang udah beranak-pinak sampai ratusan mungkin ya, udah sampai cucu-cucunya ya. Nggih, walau alam, karena memang itu dipelihara oleh orang-orang yang tadi punya kemampuan ternak lebih, sehingga di sana itu mungkin sudah berkembang biak menjadi cukup bagus, cukup banyak. Dan saya rasa juga mungkin menjadi daya tarik tersendiri gitu untuk teman-teman yang lain gitu. Oke Pak Asri, untuk saat ini Pak Seroji kan ada kesibukan. Dulunya pernah dengar saya, dulunya adalah seorang pekerja yang notabene bukan peternak. Dulu ada seorang pegawai di dinas atau di instansi tertentu. Dulu sebelum peternak itu berada di mana Pak Seroji? Jadi kalau asal asli saya memang sini ya, asli Linggo, daerah gunung, daerah pojok, yang mungkin di era kecil saya ini daerah yang tidak dikenal. Jadi di era tahun 80-an itu nggih daerah yang memang betul-betul terisolir waktu itu. Gunung pelosok ya. Jadi mungkin kalau sekarang yang sudah kenal Linggo itu menjadi rame karena tadi ada tempat-tempat wisata tadi. Sehingga menjadi terkenal, orang menjadi banyak tahu. Tapi di tahun 80-an itu di kecil saya, di zaman saya masih anak-anak itu tidak banyak orang yang tahu tentang Linggo. Nah, saya itu tahun 93 lulus SMP. Itu diajak oleh saudara untuk ke Jakarta. Tahun 93 baru lulus, terus di Jakarta itu nggak langsung kerja di lembaga atau instansi, itu cukup panjang karena kita harus ngenger atau ikut dengan orang, jadi pembantu rumah tangga. Terus disitulah yang membuat saya menjadi termotivasi untuk terus terus belajar, sehingga saya sekolah SMA itu malah di Jakarta. Dulu ke Jakarta baru lulus SMP. Ya, jadi setelah sampai di Jakarta, tentu kan kalau kita ingin mencari pekerjaan yang sedikit lebih layak dengan lulusan SMP ini kan agak susah ya. Agak susah. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu ada orang yang mungkin berbaik hati. Saya dimasukkan di kerja satu kantor, terus ketika sudah bekerja itu saya baru sekolah lagi. Jadi tapi sebelum itu, sebelum kita dimasukkan di satu kantor tadi, kita jadi kuli bangunan sudah, jadi penjaga toko sudah, terus jadi pembantu rumah tangga sudah. Bahkan yang paling ekstrim bagi kita orang yang merantau di Jakarta, kok menjadi penggembala ternak atau tukang angon itu ya mungkin baru saya mungkin itu. Di Jakarta mengembala kambing. Nggih, karena waktu itu kebetulan Pak D saya itu tinggal di daerah Ciledug yang waktu itu bersebelahan dengan daerah perumahan yang belum dibangun, sehingga ada lahan luas. Nah, memanfaatkan lahan luas itu Pak D saya pelihara kambing 5 ekor. Nah, salah satunya yang ikut angon, yang ikut ngeritke itu saya. Di tahun 90-an 4. Berarti dari memelihara kambing sambil kerja, sambil sekolah, disitulah banyak ilmu yang masuk di pikiran Pak Seroji. Terus pulang ke desa, akhirnya bisa mendirikan peternakan kambing seperti itu. Oh enggak, nah ini sebenarnya sesuatu yang memang bukan kebetulan, tetapi enggak kita set seperti itu enggak. Jadi kita ke Jakarta karena faktor kita memang kepingin maju awal-awalnya, terus bekerja menjadi seperti ketika di Jakarta itu juga faktornya itu karena kebetulan kita bisa dibilang niku nggih semua serba ngepasi. Jadi ngepasi kalau kita runut sekarang kok saya menjadi peternak kambing, dulu tahun 93 sampai 95 itu pernah menjadi pegawai di Jakarta, itu mengepasi, bukan sebuah proses yang menjadi landasan saya untuk beternak. Kalau itu belum.
Nggih. Jadi ketika saya di Jakarta itu justru dulu saya berpikir harus menjadi wirausahawan umpama nggih, waktu itu karena saya pernah bekerja menjadi kuli bangunan, kita berpikirnya untuk menjadi pemborong malan. Pemborong. Karena kita kerjanya yang menurut saya waktu itu membuat kita itu menjadi punya semangat untuk maju. Wah, nek jadi pemborong karena kita kan enak, minimal pemborong tenaga di mana. Kira seperti itu. Nah, ketika saya pulang tahun 2003 itu masih belum terpikir untuk ternak. Itu belum terpikir untuk usaha di peternakan. 2003. Jadi mulai beternak tahun 2008 ya. Setelah beberapa pengalaman, tahapan dan masa-masa tertentu akhirnya memutuskan pulang ke desa. Nah, ini yang mungkin menjadi titik awal saya untuk memulai ternak itu. Faktornya adalah faktor kondisi yang memungkinkan kita untuk memulai usaha tanpa banyak modal. Sebetulnya awalnya itu. Ya. Nah, terus waktu itu ada satu obrolan yang membuat saya menjadi sedikit banyak membuat kita menjadi termotivasi. Jadi obrolan itu sederhana, bahwa usaha yang paling mudah untuk dikembangkan oleh seseorang di satu tempat itu yang didukung oleh sumber daya alamnya. Salah satunya adalah peternakan kita kambing, tinggal itu di kampung, tinggal di ujung yang notabene pakan ternak itu banyak. Nah itu yang kan di PE. PE tadi pertimbangan pasar, tapi di ternak tadi pertimbangannya adalah pertimbangan bahan pendukung, yaitu pakan tadi. Dan secara ini, Pak, ya, dan secara umum masyarakat sini itu pasti orang tuanya itu mesti pelihara kambing. Jarang sapi. Ya. Ada tapi jarang. Nah, itu terus kita berpikir, lah kalau gitu ngapain kita repot-repot mesti nyari jenis usaha yang kita malah belum tahu, malah belum bisa, mungkin harus ini harus itu. Nah, kita akhirnya berpikir bahwa yuk kalau gitu kita ternak aja. Baru dari kita belajar, harus ternak jenis apa, harus bagaimana, itu tentu prosesnya ada gitu. Untuk beternak kambing itu kalau menurut Pak Seroji, langkah apa yang perlu disiapkan? Apakah perlu beli kandang yang bagus atau beli kambing yang bagus? Itu kan buat Pak Seroji gimana, Pak Seroji? Sebelum nanti video saya tutup, mohon ilmunya Pak Seroji. Jadi ternak itu tergantung. Jadi kita mau beternak itu sebagai usaha utama kita atau sekedar hobi. Ini kan ada perbedaan ada perbedaan cara kita memulai beternak. Kalau kita memang ini kita jadikan sebagai langkah untuk kita menyongsong rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini perlu diperhitungkan bahwa saya ini usahanya saya ini hasilnya dari ini. Maka harus dihitung jenis ternak apa, caranya bagaimana, terus modalnya kira-kira berapa, pasarnya seperti apa, itu kita pelajari. Yang cocok di daerah ini apa. Nah, karakteristik tadi jangan copy paste, tapi harus dimodifikasi, harus disesuaikan dengan basic kita maupun background lingkungan tadi. Jadi kalau kita hanya melihat di sana seperti itu, kita belum tentu jalan. Barang jenis usahanya bisa sama, tapi caranya bisa berbeda. Walaupun tentu nggak frontal perbedaan, tapi ada sedikit di inovasi itu harus ada. Kira-kira seperti itu. Dan mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang mau memulai beternak, tentu tadi pertimbangan untuk kita bisa memulai sesuatu menjadi penting. Saya kalau jenengan tanya tadi salah satunya apa yang melatar belakangi kok beternak kambing, ya ada satu yang menjadi pemotivasi di samping tadi ada ngobrol-ngobrolan tadi. Kita baca dalam satu dalil, karena kebetulan saya Muslim, itu bahwa usaha yang barokah di akhir zaman itu adalah satunya peternakan. Dan peternakan kambing spesifik. Nah, itu kalau kita melihat sejarah lagi, usaha peternakan kambing atau domba ini
dilakukan oleh hampir semua nabi dan rasul. Berarti apa yang kita lakukan tadi sudah jauh sebelum ini dilakukan oleh orang-orang termulia di dunia. Termasuk ibadah juga ya. Karena kita mengikuti sunnah. Iya. Nah ini yang tentu menjadi motivasi di luar yang tadi. Nah itu sesuatu yang tentunya bisa kita jadikan sebagai acuan. Mungkin kira-kira itu bahwa oh kalau saya beternak ini itu ada dalil, ada riset. Nah ketika itu digabungkan tidak bertentangan, potensi untuk kita menjadi berhasil, potensi untuk kita menjadi lebih baik itu menjadi tinggi karena tadi dunia ini kan hanya berputar. Sesuatu itu tidak ada yang baru sebetulnya. Hanya eranya aja. Era dulu seperti ini, era sekarang menjadi seperti ini. Tetapi tidak ada yang baru. Nah, karena tidak ada yang baru kalau kita memilih sesuatu, kita lihat yang dulu yang pernah dilakukan. Oh, salah satunya ini. Nah, mungkin itu nanti bisa dibahas lain kali lebih ini, tapi prinsipnya waktu kita bisa memulai usaha dari sesuatu yang punya keistimewaan khusus. Ya, dan nilai ibadah, nilai ekonomi, hobi juga bisa. Masuk semuanya Pak ya. Sosial, karena Pak, dengan kambing ini kita punya banyak saudara. Jenengan kesini juga salah satu faktornya itu. Karena kami bisa silaturahmi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin lain waktu Pak Seroji saya dapat bincang-bincang lagi tentang peternakan. Sebenarnya banyak yang mau kita ulah, tapi karena waktu mungkin Pak Seroji ada kepentingan, ada acara lain waktu bisa kita lanjutkan. Nah, untuk di sini kapasitasnya udah berapa ekor Pak? Sambil jalan-jalan gimana? Bisa? Monggo. Jadi ada kalau berapa ekor nanti sambil ditutup di sana? Kalau induk ini kita total mungkin ada sekitar 50-an. 50-an ya? 50-an. Jantan kita ada 5. Bisa dijelaskan satu bulan nanti tutup di sana Pak Seroji. Untuk yang ini calon-calon induk yang di sebelah sini. Breedingan ya? Breeding. Ini yang di sini breeding semua. Nah ini jantan-jantannya. Ini jantan. Keranda apa ya Pak Seroji ini? Yang ini dulu kambing kita yang dari keranda apa namanya Sabdono itu, tapi setelah cucu Sabdono ini anak dari cucu Sabdono. Kalau yang ini cucu Apache ini. Cucu Apache. Umur berapa ini? Ini sudah 4 tahunan. 4 tahun. Wah, kira kayak jaran nggih, gede niki. Nggih, sedeng enggak? Lemu nggih. Untuk pelapakannya kalau di sini gimana Pak Seroji? Pakannya saya sederhana aja sih. Yang penting memenuhi kebutuhan ternak itu sendiri dan kita tidak terlalu istimewa sekali. Karena tentu kita memperhitungkan kos juga. Iya, untuk biaya pakannya. Yang penting kan ada nilai untungnya juga. Lanjut ke yang sana Pak Seroji monggo. Kalau di sini kan pola emang udah disiapkan, pola kandangnya sederhana tapi materi istimewa. Di sini lahir kambing-kambing yang ini kambing juga. Kalau yang ini masih agak rusak, ini baru kita ambil dari salah satu mitra kita yang di sana kurang maksimal. Ya, mitra taninya. Iya, kebetulan kita kan ada taruh di beberapa tempat di sebagian. Nah ini kita ambil untuk kita sehatkan kembali. Oh, kita lemok kayak apa ini? Wah ini yang ini yang keranda. Ini induk semua. Induk semua. Sampai jadi sana. Untuk cempet-cempetnya hari ini udah laku semua ya Pak ya? Udah dijual. Untuk yang periodik ini kemarin ada sekitar 12 ekor udah kita jual. Ini baru tinggal satu yang baru beranak sekitar 2 minggu yang lalu. Oh ya, jadi mungkin lain waktu kalau ada materi bisa kita konten lagi dan juga tambah motivasi. Yang jelas Pak Seroji ini nilainya adalah motivasi dari beternak itu bagaimana, hasilnya bagaimana, analisanya bagaimana. Nanti kan bisa memberi manfaat juga dan motivasi buat para peternak juga. Seperti itu Pak. Saya rasa mungkin buat teman-teman, saya bukan ahli. Saya hanya memulai usaha dari ketidaktahuan sebetulnya, tapi punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu bisa kita pelajari, bisa kita hitung-hitung supaya ini menjadi sebuah usaha yang mempunyai profit. Yang bisa kita tekuni. Dan sekali lagi ini adalah beternak atau berusaha di jenis barang hidup sehingga mempunyai resiko, mempunyai kejutan-kejutan juga. Nah ini yang perlu kita dari awal, jangan kita terlalu hanya berhitung secara matematika. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya orang tidak termakan oleh omong-omongan manis saja dalam jenis usaha. Tapi yang manis ada resiko gitu dia. Tetapi semua resiko tadi bisa diantisipasi ketika kita
menyandarkan kepada yang mengatur kehidupan. Ya. Nah, ini yang agak penting gitu. Jadi bahasa sederhananya bahwa hidup itu ada yang mengatur, maka kembalikan kepada yang mengatur kehidupan. Termasuk karena kita beternak barang hidup, ini kembalikan kepada yang mengatur kehidupan ini gitu. Ini kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Closingnya supaya orang jangan terlalu inilah gitu. Ya. Oke, dan mungkin udah panjang lebar ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya, atas kopinya. Tadi udah ngopi di sana. Sebenarnya ngobrol di sana udah banyak ilmu, tapi tidak kita konten ya. Karena saya baru pertama kali ya kulon nuwun istilahnya. Lain waktu kita bisa konten lebih jelas. Di sini kan produk susu kemasan saset ya. Saset nanti lain waktu bila nanti longgar bisa janjian untuk kita konten produk susunya bisa kita pasarkan juga. Siap. Nah, itu juga bermanfaat. Mungkin banyak tutur kata saya, suan saya banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Semoga nanti nambah silaturahim. Amin, amin. Bisa membuka pintu rezeki buat Pak Seroji dan Nggih. juga teman-teman semuanya sahabat ternak. Amin. Nanti sangat. Matur nuwun dan jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel mohon dukungannya untuk di subscribe dan di share agar saya bersemangat untuk memberikan konten-konten baik itu harga kambing, motivasi dan informasi tentang dunia peternakan. Oke, terima kasih dan kontennya saya tutup sekalian dulu, semoga bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.